Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahyan Sulaiman. Saya sebagai tour guide di sini untuk mendampingi kalian saat berwisata di kota ini. Pertama, saya menyebut datang di kota Samosir yang sekarang dikenal kota Aceh. Untuk sejarah dari kota Samosir ini yaitu kota ini dulunya dikenal sebagai penghasil rempah di Nusantara, yang dimana bangsa Eropa yang mulai kesulitan untuk membeli rempah yang berada di wilayah mereka, sehingga pelaut memilih untuk menjelajah dan membeli rempah di pusatnya berada. Samudra Pasai dikenal dengan kerajaan Islam di Nusantara, dan raja pertama di Samudra Pasai itu yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Akan tetapi masa kejayaannya Samudra Pasai berada di raja ketiga yaitu Sultan Mahmud Malik Azhar Al-Zahir. Samudra Pasai berada di ujung barat laut Pulau Sumatera, yaitu tempat pertama sekaligus terakhir di Asia Tenggara yang ditemukan di dunia perjalanan internasional. Samudra Pasai termasuk salah satu pusat niaga pantai and transport yang penting, di samping tempat-tempat yang lainnya yaitu Malaka atau Johor. Untuk di sini juga saya tidak sendiri, saya akan dibantu oleh Tiara Zaina selaku operator untuk share screen gitu ya. Boleh di share screen yang di Masjid Baitur Rahman. Sudah terlihat? Ya, sudah. Terima kasih Tiara. Nah, kita datang di tempat wisata yang pertama, lebih bisa disebut tempat wisata. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Masjid Baitur Rahman. Pada awal masa pendiriannya, Masjid Raya Baitur Rahman tidak hanya menjadi tempat ibadah semata. Masjid ini dijadikan Kesultanan Aceh sebagai pusat pendidikan ilmu agama Islam. Para penuntut ilmu yang datang ke masjid tersebut tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga berasal dari Melayu, Persia, Arab, hingga Turki. Ketika zaman Belanda, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi semacam benteng pertahanan rakyat Aceh, memperluas fungsinya sebagai basis perlawanan. Namun, dalam agresi militer Belanda II pada 10 April 1983 yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, masjid ini dibakar hingga habis. Masjid Raya Baitur Rahman selesai dibangun kembali pada 27 Desember 1891 pada masa Kesultanan Aceh terakhir, Muhammad Daud Shah. Dan sekarang yang bisa kalian lihat itu sekarang pembangunan terakhir itu udah ada 7 sampai 6 yang dibangun seperti masjid yang ada di Madinah gitu, yang diatur oleh listrik gitu ya. Ini destinasi yang pertama. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas gitu? Sudah jelas, Kang. Sudah jelas, sudah ada. Kita lanjut ke destinasi yang kedua, yaitu ini wisata yang kedua, yaitu ada air terjun pria laut. Yaitu ini tuh air terjun yang tersembunyi yang ada di kota Aceh gitu ya. Sejarah kenapa bisa dinamakan air terjun pria laut, dikarenakan air terjun ini berada di desa Pria Laut, Kelurahan Iboi, Sabang, Aceh. Panorama alam yang sangat asri menjadi andalan lokasi wisata yang satu ini. Air terjun Pria Laut ini memiliki kolam berukuran sekitar 10 meter persegi dengan kedalaman air antara 1 hingga 1,5 meter persegi. Dengan kedalaman dengan ketinggian air terjun ini sekitar 15 meter. Dan di air terjun ini kita bisa berenang dengan santai sambil menikmati sejuknya udara hutan. Salah satu hal yang patut dicoba karena itu salah satu daya tarik wisata ini gitu. Kita bisa sambil berenang, bisa juga kita sambil menikmati alam hutannya Aceh gitu ya. Air terjun Pria Laut ini hanya berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Sabang menuju ke arah titik laut kilometer Indonesia. Lokasi wisata yang berada di dalam hutan ini sebenarnya tidak akan membuat Anda lelah dan bosan karena akan disuguhi oleh pemandangan-pemandangan alam yang disuguhkan saat berjalan ke air terjun ini gitu ya. Dan air terjun ini salah satu destinasi yang terkenal oleh wisata baharinya.
selain pantai gitu ya. Tentang di destinasi wisata yang ketiga ini, itu tempat wisatanya itu ada Pantai Lokme. Sebenarnya banyak pilihan pantai di kota ini, tetapi daya tarik Pantai Lokme itu terletak pada bentangan pasirnya. Itu karena pasir pantai yang putih dengan butiran halus sepanjang pesisir pantai ini. Dan pantai ini terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar. Jarak tempuh dari Kota Banda Aceh ke Pantai Lokme ini sekitar 1 jam. Arah jalan dari arah Kota Banda Aceh dimulai dari Bundaran Simpang Mesra menuju Jembatan Kruengcut dan lurus ke arah Jalan Laksamana Umalayati. Jalan menuju Pantai Lokme ini lebar dan mulus. Ya, walaupun kadang-kadang ada menanjak dan berkelok. Hamparan laut biru, dan pepohonan rindang di pantai ini seperti sisi selama perjalanan juga Anda akan melewati beberapa objek wisata lainnya seperti Tugu Pendaratan Armada Jepang pertama kali di Aceh. Lalu ada Pantai Ujung Bate, Pantai Indraptra, Pelabuhan Krueng Raya, Makam Laksamana Malahayati, dan Bukit Lamreh. Ya. Untuk ke Pantai Lokme ini kita cukup merogoh kocek sekitar Rp5.000 untuk membayar tiket masuk. Dan setelah itu kita akan disambut oleh hamparan pasir putih yang luas dan pohon-pohon yang ketinggiannya sekitar 1-2 meter, serta akar-akar bakau yang menjulang seperti tombak saat air laut surut. Nah, dan jika dari kalian ada yang hobi memancing, di sini sangat bisa, karena di sini banyak ikan-ikan juga, dan kalian dapat duduk di dahan dan pohon besar yang tergenang air laut sambil menunggu ikan melahap umpan pancingan. Tak jarang pun orang yang memancing di sini pulang-pulang membawa ikan seperti ikan bandeng ataupun kerapu. Tetapi mesti waspada saat melangkah di antara pepohonan besar itu, karena banyak kayu-kayu kecil, tajam, dan runcing yang bisa melakui kaki nantinya. Jadi di saat ingin memancing itu, gunakan pelindung kaki saat memancing. Bisa seperti sepatu boot, sepatu-sepatu yang tahan air juga gitu ya. Dan bagi kalian yang pecinta dunia bawah air, di beberapa lokasi Pantai Lokme ini bisa berjumpa dengan terumbu karang serta beragam ikan hias, dan ketika air. Selanjutnya kita ada di Pulau Rubiah. Ada di Pulau Rubiah. Pulau Rubiah ini terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini berada di sebelah barat laut dari Pulau W. Dan luas pulau ini adalah 35,79 hektar area. Lalu Taman Laut Pulau Rubiah ini merupakan sebuah pulau cantik yang masih asli dengan luas wilayah. Pulau Rubiah ini dapat dikatakan sebagai tempat surganya taman laut bagi para wisatawan yang hobi menyelam. Nama Pulau Rubiah sendiri diambil dari nama seorang yang bernama Cut Nyak Rubiah, yang makamnya dapat ditemukan di pulau tersebut. Dan jika kalian ingin berziarah, bisa ke makamnya. Wisata Pulau Rubiah saat ini merupakan sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Tetapi walaupun tidak berpenghuni, kalian jangan takut untuk datang ke sini, karena di pulau ini pun banyak warung-warung yang menjual makanan ataupun minuman yang bisa kalian beli. Gitu. Dan pulau ini pun ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, terlebih jika di hari libur. Mereka yang datang selain untuk sekedar bermain di bersihnya pasir pulau ini, ada juga yang berkeliling pulau menggunakan perahu yang bisa disewa. Gitu. Jadi jika kalian datang ke pulau ini, kalian tidak hanya bisa bermain pasir, dan kalian juga bisa berkeliling-keliling pulau dengan menyewa perahu-perahu nelayan gitu, atau perahu-perahu yang disediakan. Dan bahkan banyak juga pengunjung yang menjajal snorkeling menikmati pemandangan indahnya kerajaan bawah laut pulau ini. Air pulau ini sangat bersih dan jernih, bahkan pengunjung dengan mudah dapat melihat pemandangan kerajaan di bawah laut ini. Permukaan air sampai kedalaman sekitar 15 meter. Dan saat snorkeling pun tak jarang pengunjung mudah melihat sekumpulan ikan laut yang berenang di selat-selat terumbu karang. Jenis-jenis ikan yang sering ditemukan di sini yaitu ada ikan bendera, ikan kepe-kepe, ikan warna, ikan watana biru, ikan sersan, ikan kerapu, ikan mayor, kerang, ikan putri Bali, dan masih banyak jenis ikan lainnya yang terdapat di pulau cantik ini.
Untuk sampai di sini, apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan dari Udah kalian? jelas. Udah jelas. Bisa jelas. Nah, ya. Mungkin cukup sekian dari tour guide saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perlakuan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat datang di Kota Samudra Pasai yang sekarang dinamakan Kota Aceh. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kang Alvin. Ya, sama-sama, Fatima. Coy, iya, enggak, coy. Serius. Enggak, coy. Udah kan?